Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan memaparkan materi mengenai order dan akar primitif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Aprilia dengan NPM 22203060058. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu order. Definisi dari order sendiri yaitu, misalkan suatu bilangan bulat M lebih dari 1 dan PBB dari A dan B sama dengan 1, maka order dari A modulo M adalah suatu bilangan bulat positif terkecil T sedemikian hingga A pangkat T kongruen dengan 1 modulo M. Order dari A modulo M diberi simbol dengan order A modulo M, seperti yang ada dalam slide. Nah, jadi intinya, order itu merupakan bilangan bulat positif terkecil yang mengakibatkan A pangkat T itu kongruen dengan 1 modulo M. Jadi, ada A pangkat berapa yang nanti menghasilkan kongruen dengan 1 modulo M. Selanjutnya ada contoh. Tentukan order 4 modulo 7. Nah, untuk menentukan order 4 modulo 7, maka kita menentukan pangkat bulat positif terkecil dari 4 yang residu terkecilnya itu sama dengan 1. Oleh karena itu, kita perlu menentukan residu-residu terkecil dari modulo 7 dari perpangkatan bulat positif 4. Nah, di sini ada 4 pangkat 1. Itu kongruen dengan 4 modulo 7. Lalu ada 4 pangkat 2, itu kongruen dengan 2 modulo 7. Dan ada 4 pangkat 3, itu kongruen dengan 1 modulo 7. Dari perhitungan di atas, pangkat bulat positif terkecil dari 4 yang residu terkecilnya 1 yaitu 3. Karena berdasarkan definisi tadi, order itu didapat dari A pangkat berapa yang nanti kongruen dengan 1 modulo 7 gitu. Nah, dari perhitungan tadi 4 pangkat berapa yang kongruen dengan 1 modulo 7 itu kan 3. Nah, jadi order dari 4 modulo 7 itu 3 gitu. Selanjutnya di sini ada teorema. Misalkan PBB dari A dan B itu sama dengan 1, maka order A modulo M adalah T. Maka A pangkat K kongruen dengan 1 modulo M jika dan hanya jika T habis membagi K. Nah, di sini ada contoh soal. Tunjukkan bahwa 7 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11. 7 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11, kita ketahui bahwa 11 adalah bilangan prima. Kita ingat kembali teorema Fermat yang pernah kita pelajari sebelumnya, yang menyatakan jika M suatu bilangan prima dan PBB dari A, M itu 1, maka A pangkat M-1 itu kongruen dengan 1 modulo M. Sehingga kita dapatkan bahwa PBB dari 7,11 itu sama dengan 1. Nah, tadi A dalam bentuk 7 pangkat 30 kongruen 1 modulo 11, A-nya itu adalah 7. Sedangkan untuk M-nya itu adalah 11. Maka dapat kita tuliskan 7 pangkat M-1 itu M-nya 11, jadi 11-1 kongruen dengan 1 modulo M, M-nya 11. Nah, jadi 7 pangkat 11-1 itu 10, kongruen dengan 1 modulo 11. Kemudian, karena 10 habis membagi 30, maka 7 pangkat 30 itu juga kongruen dengan 1 modulo 11. Karena berdasarkan teorema yang tadi, jika ada T yang merupakan suatu order dari A modulo M, itu maka A pangkat
K itu juga kongruen dengan 1 modulo 11 jika dan hanya jika T itu habis membagi K. Nah, T-nya tadi kan 10. Lalu K-nya itu 30. Karena 10 habis membagi 30, maka dapat disimpulkan bahwa 7 pangkat 30 itu juga kongruen dengan 1 modulo 11. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wina Rosyana Widi Alfianti dengan NPM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai order suatu bilangan bulat modulo M yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Novita mengenai definisi dan juga teorema pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema kedua, yaitu jika PBB dari A dan B itu sama dengan 1, dan order A modulo M adalah T, maka T itu membagi habis PM. Kita ke contoh soal, tentukan order dari 5 modulo 17. Nah, kita ketahui bahwa order 5 modulo 17 itu 17 sebagai M, dan A-nya itu sama dengan 5. Nah, maka kita dapatkan PBB dari 5 dan 17 itu kan 1. Kita dapat menentukan Pi dari 17. Karena 17 merupakan bilangan prima, maka kita dapat menentukan Pi-nya itu dengan N-1. 17 min 1 itu sama dengan 16. Menurut teorema Euler, maka 5 pangkat 16 itu kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, kemungkinan nilai-nilai order 5 dan modulo 17 adalah pembagi faktor dari 16 yang positif, yaitu 1, 2, 4, 8, dan juga 16. Sehingga didapatkan 5 pangkat 1 itu kongruen dengan 5 modulo 17, 5 pangkat 2 kongruen dengan 8 modulo 17, 5 pangkat 4 kongruen dengan min 4 modulo 17, dan 5 pangkat 8 itu kongruen dengan min 1 modulo 17. Agar kita mendapatkan sisa itu 1, maka kita kuadratkan min 1, begitu pula dengan 5 pangkat 8 juga kita kuadratkan, sehingga kita mendapatkan 5 pangkat 16 itu kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, jadi diperoleh order dari 5 modulo 17 itu kan sama dengan 16. Hal ini membuktikan bahwa T itu membagi habis PM, yaitu 16 membagi habis 16. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akar primitif. Yang pertama yaitu definisi mengenai akar primitif. Jika PBB dari AM sama dengan 1 dan order dari A modulo M adalah PM, maka A itu dinamakan sebagai akar primitif dari M. Untuk contoh soalnya, buktikan bahwa 5 adalah akar primitif dari 7. Nah, kita ketahui bahwa order 5 modulo 17 itu 6. Order yang mungkin dari pembagi faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan juga 6. Nah, perhatikan 5 pangkat 1 itu kan kongruen dengan 5 modulo 7. 5 pangkat 2 kongruen dengan 4 modulo 7. 5 pangkat 3 itu kongruen dengan min 1 modulo 7. Agar kita mendapatkan sisa itu 1, maka kita kuadratkan min 1, begitu pula dengan 5 pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan hasil 5 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, karena order dari 5 modulo 7 itu sama dengan order 5 modulo 17, yaitu 6. Jadi, menurut definisi, terbukti bahwa 5 itu adalah akar primitif dari 7. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurulaini dengan NPM 22203060778. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Wina. Akar primitif suatu bilangan bulat, teorema yang pertama. Misalkan FPBA dari M sama dengan 1, dan C1, C2, dan seterusnya hingga CPM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Apabila A adalah akar primitif dari M, maka A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya hingga A pangkat Pn berturut-turut kongruen modulo M dengan suatu permutasi dari C1, C2, dan seterusnya hingga Cpm.
Untuk contohnya, akar primitif dari 9 adalah 2 dan pi 9 sama dengan 6 sebab 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 9. Sedangkan 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 9, 2 pangkat 2 kongruen dengan 4 modulo 9, 2 pangkat 3 kongruen dengan 8 modulo 9, 2 pangkat 4 kongruen dengan 7 modulo 9, dan 2 pangkat 5 kongruen dengan 5 modulo 9. Perhatikan bahwa himpunan residu sederhana modulo 9 adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Elemen-elemen himpunan ini berturut-turut kongruen modulo 9 dengan elemen-elemen berikut, yaitu 2 pangkat 6, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Memperhatikan himpunan di atas, maka akar primitif yang lain dari 9 adalah 5, yaitu 2 pangkat 5 kongruen dengan 5 modulo 9. Jadi, akar-akar primitif dari 9 adalah 2 dan 5. Kemudian, teorema yang kedua. Apabila bilangan bulat positif M mempunyai akar primitif, maka banyaknya akar primitif dari M adalah pi Pm. Untuk contoh teorema yang kedua, yaitu tentukan banyaknya akar primitif dari 17. Sebuah akar primitif dari 17 adalah 3 sebab order 3 di modulo 17 sama dengan 16 dan pi 17 sama dengan 16. Akar-akar primitif dari 17 lainnya adalah 3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12, dan 3 pangkat 15. Bilangan-bilangan ini merupakan eksponen-eksponen yang saling prima dengan 16, yang berturut-turut kongruen modulo 17 dengan 10, 5, 11, 14, 7, 12, dan 6. Jadi, banyaknya akar primitif dari 17 adalah 8, dan pi dari 17 sama dengan pi 17 min 1 sama dengan pi 16 sama dengan 8. Sekian dari kami dari apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.